Juara, bersama saya Panglima Juara Manusia 5 Kuadran. Sobat Juara sekalian, bertemu kembali dengan kita dalam acara Inspirasi Juara. Hari ini saya berada di Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Cikoneng, Ciamis, Tasikmalaya, dan saya berada di peternakan domba. Di sini ada macam-macam domba loh, ada domba merino, ada domba Garut, ada domba Dorper, dan ada juga kambing Etawa. Nah, Sobat Juara sekalian, saya akan perkenalkan dengan salah satu Sobat Juara kita yang luar biasa, yang kalau Sobat Juara sekalian sudah pernah nonton YouTube channel Panglima Juara, Sobat Juara sekalian akan menemukan salah satu konten yang isinya magang juara. Di magang juara itu ada salah satu anak muda yang 2 tahun yang lalu mengikuti program ini dari lulus peternakan IPB tahun 2020 dan sekarang sudah memiliki peternakan domba dengan kapasitas 500 ekor. Siapakah dia? Perkenalkan dia, Mas Muhammad Abdul Aziz. Gimana Mas Aziz? Alhamdulillah, sehat Pak. Sehat? Sehat. Waduh. Mas Aziz, Ya. ini kan kita udah sama Sobat Juara ingin tahu nih, Mas Aziz setelah 2 tahun bersama Juara dalam program magang Juara, sampai akhirnya sekarang ini bisa mengelola domba sebanyak 500 ekor. Ceritakan Mas Aziz, bagaimana Mas Aziz pertama kali bergabung sampai akhirnya setelah 2 tahun bisa menjadi seorang pengusaha ternak domba. Siap. Jadi ketika saya lulus kuliah tahun 2020, ada salah satu seorang senior yang juga investor Juara, beliau mendedikasikan saya atau mempromosikan saya untuk bisa ikut di magang Juara. Nah, di situ saya pun tertarik dan saya langsung menghubungin Pak Apu. Dan terakhir kita ketemu di suatu peternakan. Nah, setelah itu saya mengikuti Pak Apu dalam magang Juara. Di sana saya magang pertama kali di peternakan ayam daging yang ada di Subang. Nah, di peternakan tersebut saya magang selama 6 bulan. Nah, banyak insight yang bisa saya dapatkan terkait peternakan tersebut. Nah, setelah itu saya magang di peternakan domba untuk lebih tahu lebih dalam terkait domba dan juga bagaimana cara mengelola domba secara lebih dalam seperti itu. Nah, setelah mengelola peternakan domba, saya menelisik bisnis lagi, yaitu di madu, Pak. Oh, Alhamdulillah selama beberapa bulan ini saya bisa menghandle madu dan juga ada insight-insight baru yang bisa saya dapatkan terkait bisnisnya tersebut. Jadi Sobat Juara sekalian, magang Juara adalah sebuah program yang kita develop untuk anak-anak muda yang belum nikah, baik itu lulusan SMK, SMA maupun fresh graduate dari kuliah, untuk menjalani program yang namanya magang Juara atau ngenger bersama Juara, terutama bersama saya Panglima Juara. Bagaimana dia mendapatkan karakter dirinya sebagai seorang pengusaha. Makanya Mas Abdul ini hampir sekitar 2 tahun bersama saya, mulai dari tadi magang di peternakan ayam, magang di peternakan domba, magang dengan bisnis madu Juara, sampai akhirnya sekarang dia memiliki peternakan sendiri. Sobat Juara sekalian, ini adalah tahun kedua Mas Abdul bersama Juara. Dan semoga Mas Abdul bisa segera meraih mimpinya dari seorang fresh graduate, belajar, meraih ilmu, mendapatkan kompetensi, terus kemudian praktek menjadi seorang pengusaha. Mas Abdul, mengapa kok Mas Abdul itu pengen punya peternakan domba? Nah, awal daripada saya pengen mengelola domba ataupun pengen punya peternakan domba, karena domba itu nilainya selalu naik. Nilainya mengikuti nilai emas. Nah, selain itu, domba itu adalah makhluk hidup yang sangat-sangat mudah untuk disayang-sayang, mudah untuk dikelola seperti itu daripada, mohon maaf, unggas ataupun ternak lain. Domba adalah hewan atau ternak peliharaan Nabi. Mas Abdul, apa sih bedanya domba sama kambing? Ya, itu sangat sering ditanyakan oleh teman-teman, bahkan orang-orang umum ya.
Nah, untuk domba sendiri, dia mempunyai ciri salah satunya ekor. Kita bisa lihat ekor domba. Ekor domba itu cenderung turun, tidak pernah naik. Sementara kambing, dia selalu mengangkat atau naik. Itu salah satu cirinya. Yang kedua, telinga. Untuk domba, telinga itu kebanyakan dia lebih pendek dan kecil. Nah, untuk kambing, kebanyakan kambing yang ada di Indonesia ini, telinganya itu panjang, menjulur ke bawah seperti itu. Selain itu ada bulunya. Untuk bulu sendiri, domba lebih seperti tebal dan juga kriwil seperti itu. Nah, untuk kambing dia sering disebut rambut. Nah, bedanya domba dan kambing itu salah satunya rambut sama bulu. Kalau domba disebut bulu, kambing itu disebut rambut seperti itu. Nah, saudara sekalian, Sobat Juara jadi ngerti kan apa bedanya domba sama kambing? Kalau ini kambing. Nah, kalau ini Betul. domba karena bulunya kriwil. Betul. Mas Abdul, mengapa kok Mas Abdul itu pengen jadi pengusaha? Bukannya lebih enak lulus kuliah, terus kemudian kerja, dapat duit, minimal gaji sebagai seorang sarjana itu UMR ke atas gitu kan? Siap. Kenapa kok pengen jadi pengusaha? Toh selama 2 tahun magang Juara ini kan Mas Abdul hampir nggak punya pendapatan, hanya dapat uang saku. Siap. Ya kan? Dan uang Betul. sakunya hanya cukup untuk Ya, hidup. biaya hidup sehari-hari aja. Kenapa Mas? Menjadi seorang pengusaha itu adalah pilihan. Salah satunya cerita saya pengen jadi pengusaha adalah untuk memotivasi diri saya sendiri dan juga untuk memotivasi orang lain. Bahwa seorang pengusaha itu bisa improve lebih seperti itu. Dan ketika menjadi seorang pengusaha, kita mempunyai karyawan, itu bisa membantu orang lain. Dan juga kita bisa mengkolaborasi dengan masyarakat. Kalau menjadi orang karyawan, kita akan lebih dikendalikan oleh orang lain dan kita tidak bisa mengekspresikan apa yang menjadi mimpi-mimpi kita seperti itu. Intinya lebih ke bermanfaat terhadap masyarakat luas seperti itu. Nah, sebagai seorang calon pengusaha yang waktu itu baru lulus kuliah, saya dulu waktu lulus kuliah, orang tua saya selalu bilang, udahlah nak, kerja di tempat yang enak, dapat gaji gitu kan. Ya. Bagaimana cara Mas Abdul menjelaskan kepada orang tuanya kalau saya pengen jadi pengusaha, saya tidak ingin menjadi karyawan. Gimana tuh Mas caranya? Orang tua tentunya menginginkan anaknya menjadi seorang PNS, seorang yang berada di belakang kantor, Bergaji tinggi. bergaji ya? tinggi, bersetelan rapi gitu. Itu adalah mindset-mindset, menurut saya itu mindset-mindset zaman terdahulu atau orang-orang terdahulu. Nah, setelah saya pahami, mindset saya kalau seperti itu akan terus menurun ke anak cucu saya. Nah, di generasi saya sekarang ini saya pengen mengubah mindset tersebut. Salah satunya untuk mengubah tersebut saya harus bisa meyakinkan orang tua. Orang tua pastinya akan sulitan untuk supaya kita berubah menjadi seorang pengusaha. Nah, terus-terusan ketika saya ketemu sama orang tua, pengusaha itu mempunyai kemanfaatan sama orang lain dan pastinya nanti mempunyai improve lebih. Salah satunya pendapatan bisa meningkat kalau kita bisa berjuang lebih keras. Kalau untuk karyawan akan sangat susah atau sulit gitu ya. Cenderung stagnan gitu, pelan. Nah, kalau seorang pengusaha insya Allah bisa lebih Naik. upgrade langsung, eksponen seperti itu kalau ceritanya. Atau bangkrut. Nah, itu adalah resiko seorang pengusaha. Tapi kita emang mental harus kuat menjadi seorang pengusaha seperti itu. Sobat Juara sekalian, menjadi seorang pengusaha adalah pilihan, menjadi seorang karyawan juga pilihan. Tidak ada benar salah. Siap. Tapi ketika Anda memilih, Siap. Anda harus konsisten dan Siap. fokus menjalankannya. Siap. Gitu ya Mas Aziz Betul, ya? betul itu, Pak. Yang kedua Mas Aziz, tantangan kedua menjadi seorang pengusaha itu adalah calon istri. Betul. Biasanya wanita itu, wah saya senang punya suami yang dapat pendapatan. Karena wanita itu pengennya aman. Betul. Bagaimana cara Mas Aziz menjelaskan kepada calon istrinya bahwa jadi pengusaha itu enak? Alhamdulillah untuk calon istri lebih support menjadi seorang pengusaha. Calon istrinya sudah ada belum nih? Oh iya benar juga. Untuk seorang calon istri, saya selalu menjelaskan menjadi seorang pengusaha itu tentunya penuh tantangan, bisa naik turun. Nah, alhamdulillah selalu mengerti dan juga basicnya seorang calon istri saya itu lebih support menjadi seorang pengusaha daripada seorang karyawan. Karena seperti yang dijelasin tadi, pendapatan bisa naik dan juga bisa turun, akan penuh tantangan gitu. Ngomong-ngomong mau nikahnya tahun berapa Mas?
Insya Allah secepatnya Pak, tahun 2024 insya Allah. Nah, sobat juara sekalian, tentunya sebagai seorang anak manusia kita memiliki rencana-rencana besar. Siap. Menikah adalah salah satu rencana Betul. besar dan kita harus berani mencantumkan target tahunnya. Siap. Sobat juara sekalian, dalam program Magang Juara, pendidikan karakter itulah yang akan menjadi salah satu kunci Siap. seorang fresh graduate itu bisa menjalankan bisnis apa tidak. Kalau kita menjadi seorang karyawan, biasanya yang kita handle adalah semakin dalam. Kamu engineer, kamu tahu engineer semakin dalam. Sebagai seorang pengusaha, kamu harus tahu luas. Kamu harus tahu marketing, kamu harus tahu operation, Betul. kamu harus tahu finance, dan kamu harus tahu juga tentang sumber daya manusia. Yes. Itu yang kita ajarkan dalam program Magang Juara, dan program itu free tanpa dipungut bayaran bagi mereka yang lolos seleksi oleh Akademi Juara Indonesia. Dan pastinya selama program kita akan mencoba mengarahkan agar anak-anak yang ikut program Magang Juara bisa lulus menjadi seorang pengusaha. Di data saya, 5 tahun terakhir saya menjalankan program Magang Juara, perbandingannya 1 dibanding 9. 9 orang tidak lulus, mereka keluar, resign. 1 orang lulus dan menjadi seorang pengusaha. Ada yang menjadi pengusaha Jos Laundry, ada yang menjadi pengusaha Cikoneng Juara Farm, ada yang menjadi usaha kuliner-kuliner maupun trading-trading, bahkan usaha ekspor yang dalam naungan Juara, jaringan usaha amanah ridho Allah. Mas Abdul, kalau kita ngomongin tentang domba nih, kita Siap. mau ngomongin lebih domba nih, Oke. tentang domba. Kira-kira Mas Abdul itu sekarang fattening atau breeding, penggemukan atau pembenihan? Nah, untuk peternakan domba sekarang yang sedang saya kelola ada dua metode. Ada fattening dan juga ada breeding atau pembenihan. Nah, untuk fattening sendiri, alhamdulillah untuk sekarang sudah terjual untuk Idul Adha seperti itu, Pak. Alhamdulillah untuk kurban. Nah, sekarang tinggal sisa untuk indukan seperti itu, untuk kita besarin jadi nanti lahir anak-anak untuk selanjutnya seperti itu. Nah, tahun ini sudah menjual berapa domba, Mas Abdul? Ada sekitar 400 ekor, Pak. 400 ekor. Wah, berarti cring Siap, ya. alhamdulillah. Satu ekor kira-kira cuan berapa? Untuk profitnya yang bisa kita dapatkan itu 200 ribuan, Pak, untuk satu ekor. Satu ekor, domba. itu Untuk udah profitnya itu bersih. Profit bersih Iya, ya. iya. Luar biasa ya. Walaupun sebenarnya 200.000 itu masih Masih bisa kecil. di-up lagi Betul, ya. betul, Tapi nggak minimum. apa-apa, ini kan Mas Abdul lagi belajar, Betul. ya kan? Cikoneng Juara Farm ini kira-kira udah berjalan 6 bulanan ya Mas Abdul ya? Betul, Pak. Jadi itu adalah penjualan pertama kali di Idul Adha. Benar. Nah, Alhamdulillah. sekarang ini kan lagi banyak musim PMK, penyakit mulut dan kuku. Betul. Bagaimana cara Mas Abdul menangani dan tidak ikut menyebarluaskan penyakit mulut dan kuku? Tentunya sebagai seorang peternak kita harus menjaga agar ternak kita tidak terkena penyakit dari luar seperti itu. Nah, untuk untuk mengantisipasi penyakit tersebut kita tidak diperkenankan untuk pergi ataupun berkunjung ke peternakan lain seperti itu. Nah, dan juga orang yang mau berkunjung ke sini tidak berasal dari peternakan sebelumnya untuk menghindari ataupun mengurangi resiko terjadinya PMK seperti itu. Karena PMK disebarkan oleh virus yang menempel pada diri kita dan bisa menyebar melalui ternak yang akan kita sentuh seperti itu. Makanya tadi ketika saya masuk peternakan ini disemprot sama disinfektan ya. Benar, Pak. Waduh, Untuk luar menghindari biasa. itu, Pak. Luar biasa, Mas Abdul. Saya pengen tahu, Mas, apa bedanya peternak yang berdasarkan pengalaman saya peternak yang berasal dari sarjana? Siap. Karena kan mestinya kalau peternak berasal dari sarjana itu kan harusnya punya ide-ide dan improvement yang Benar. luar biasa. Itu Siap. tiang apa itu, Mas? 2 itu di belakang itu? Nah, untuk tiang tersebut kita improvisasi untuk penimbangan domba seperti itu, Pak. Selama ini penimbangan domba itu berada di luar area atau sekat yang sudah ada di kandang. Nah, itu akan sangat tidak signifikan dan efektif kalau kita ingin menimbang secara cepat gitu ya, efektif. Nah, makanya setelah saya improvisasi, kita buat bagaimana supaya lebih efektif. Makanya dengan cara seperti ini, kita langsung timbang di dalam sekat tersebut. Jadi tiangnya itu yang bisa Benar. dipindah-pindah ke... Benar. Tiangnya itu bisa dipindah ke sekat-sekat yang lain. Jadi domba nggak perlu keluar, domba tetap berada di sekat tersebut
sementara kita bisa langsung menimbang seperti itu. Jujur ya teman-teman sekalian, di YouTube channel Panglima Juara itu ada sekitar 5 konten tentang domba. Tapi saya melihat ada tiang untuk penimbangan yang bisa dipindah-pindah itu ternyata di sini. Nah itulah bedanya orang yang melakukan PDCA, Plan Do Check Action, dengan kita mengikuti kebiasaan. Selamat Mas Abdul. Nah, berarti makasih, Pak. Anda sudah memiliki pikiran continuous improvement. Siap. Mas Abdul, Ya. kira-kira nih targetnya Mas Abdul untuk ke depan itu akan mengelola berapa ekor domba, Mas? Target ke depan kita ingin lebih bermanfaat untuk orang lain juga. Kita pengen meningkat menjadi 2 kali lipat. Kalau sebelumnya kita berhasil mengelola 500 ekor, ke depan kita bisa lebih 1000 ekor. Insya Allah dalam 2 tahun ini, 1-2 tahun ini bisa lebih meningkatkan pengelolaan domba tersebut. Luar biasa ya, targetnya dalam 2 tahun 1000 ekor. Nah, saya agak-agak bingung nih, Mas. Iya, Pak. Karena saya nggak ngerti tentang perdombaan. Siap. Kira-kira dapatin duitnya kalau di domba ini apa aja sih, Mas, yang bisa dapatin pendapatan buat Mas Abdul? Nah, kalau dari domba, ada beberapa spek yang bisa kita improve. Salah satunya jualan pakan. Nah, jualan pakan ini tentunya kita untuk HPP itu nggak terlalu tinggi, hanya Rp500. Nah, sementara kita bisa jual dengan harga 1.200, 1.300 atau selebihnya yang bisa kita capai seperti itu. Selain itu, kita bisa jual bibit tanaman. Nah, bibit tanaman itu kita jual Rp300, sementara kita beli dengan harga Rp200. Nah, setelah kita tanam selama 3 bulan bisa kita panen dan juga kita manfaatkan bibitnya untuk dijual kembali. Itu kedua. Terus ketiga, kita bisa jualan kotoran atau kompos seperti itu. Kompos atau kotoran domba bisa kita kelola dan kita jual ke petani peternak ataupun ke pabrik massal seperti itu. Dan juga bisa kita manfaatkan untuk kebun kita sendiri tentunya. Nah, Sobat Juara sekalian, ternyata kalau kita ternak domba itu bukan hanya jualan domba untuk dapatin cuan. Betul. Tapi juga dari pakan, dari hijauan. kotoran, dari hijauan. Oh, iya. Itulah makanya kenapa Mas Abdul seneng ya tinggal di sini ya. Oh, iya Pak, ada tambahan lagi. Kita bisa jualan training gitu Pak, pelatihan. Oh, pelatihan. Nah, itu banyak peternak yang membutuhkan suatu training karena mereka baru benar-benar tahu apa itu peternakan. Nah, makanya kita bisa memanfaatkan hal seperti itu untuk mendapatkan cuan-cuan tentunya Pak. Ya, itu mungkin karena banyak peternak ingin Bener. menjadi seperti Nabi ya. Benar. Punya kambing, punya Betul, domba, tapi betul. mereka haus dengan ilmu. Benar, ya, Pak. Sebagai seorang sarjana peternakan, saya yakin Mas Abdul ini pasti punya ilmunya. Siap. Tinggal ditularkan kepada Benar, teman-teman peternak. Siap. Mas Abdul, kalau kita ngomongin masa depan ya, tentunya cita-cita Mas Abdul punya 1000 ekor domba itu kan tidak mudah, Mas. Benar, Pak. Saya nanya, Mas, untuk bikin kandang yang tadi Mas Abdul cerita ada 500 ekor, ini bangunannya kira-kira kan hampir sekitar 400 meter persegi. Benar. Ada bank pakan yang di sana hampir sekitar 5 hektar. 5 hektar. Ada homestay, ada bank pakan, Betul. ada mesin-mesin dan lain-lain. Itu kemarin itu investasinya hampir berapa, Mas? Untuk investasi pembuatan Cikoneng Juara Farm menghabiskan dana 500 juta. Itu sudah komplit untuk pembuatan kandang, mes atau homestay, pembuatan bank pakan dan juga untuk penanaman pakan di lahan 3 hektar seperti itu. Tapi kan Mas, dombanya sendiri aja kan kalau 500 itu kan berarti kan kalau anggap aja 1 ekor 3 juta kali 500 sudah 1,5 miliar, Mas. Benar, Pak. Berarti total bisa 2 miliar ya Benar. menghabiskan biaya ini. Waktu lulus dari IPB sudah punya uang 2 miliar, Mas? Belum, Pak. Itu yang sangat sulit untuk sebagai seorang sarjana apabila dia ingin jadi pengusaha peternakan. Kita terkendala dari segi biaya. Nah, di Juara ini, alhamdulillah kita mendapatkan pendanaan untuk peternakan Juara ini sebesar 2 miliar. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi ketika Anda magang Juara itu, selain Anda mendapatkan ilmu, mendapatkan pendidikan karakter, dan kalau lulus, maka Anda juga akan bisa mendapatkan pendanaan dari teman-teman Juara, komunitas Juara, yang mereka menjadi angel investor buat Mas Abdul. Betul. Saya rasa kayaknya ada sekitar 30-an orang ya yang memodali Mas Abdul. Betul, ya. Pak. Nah, Sobat Juara sekalian, tentu tidak mudah menjadikan diri kita sebagai seorang pengusaha.
Karena pengusaha itu harus risk taker. Dan risk taker itu kemungkinan gagalnya banyak sekali. Beda dengan profesional. Profesional mereka akan berada di zona yang nyaman. Tapi Mas Abdul telah mencanangkan dirinya menjadi seorang pengusaha. Siap. Nah Mas, sebelum kita berpisah dengan teman-teman Sobat Juara nih. Siap. Ada kesan dan pesan apa buat teman-teman Sobat Juara yang ingin menjadi seorang pengusaha seperti Mas Abdul? Tolong disampaikan Mas, agar mereka semangat, pantang menyerah, dan meraih impiannya. Selama menjadi magang ataupun mengikuti magang juara, hal yang saya dapatkan tentunya pertama pendidikan mental, kedua hal-hal bisnis seperti akuntansi, terus perhitung-hitungan bisnis, dan juga bagaimana menjadi seorang pengusaha itu harus bisa mengatur apa yang akan kita kelola seperti itu. Banyak yang tentunya insight yang bisa kita dapatkan selama magang di juara seperti itu. Sobat Juara sekalian, tentu tidak mudah menjadi seorang pengusaha, tapi kita berharap dan berdoa Mas Abdul 2 tahun lagi akan punya 1000 ekor domba. Siap. Walaupun saya pengennya setahun lagi Mas, Siap. jangan 2 tahun. Siap. Ya, kelamaan Harus kalau bisa. 2 tahun. Harus bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, tularkan kebaikan-kebaikan yang Mas Abdul sekarang dapatkan di komunitas juara kepada orang-orang lain nanti yang belajar kepada Mas Abdul tanpa pamrih. Siap. Ikhlas. Pastinya, Pak. Dan pastinya semakin Mas Abdul menebarkan manfaat, pastinya Mas Abdul akan menjadi orang yang sukses. Siap, pasti. Sobat Juara sekalian, tentu kisah kita dengan Mas Abdul akan terus berlangsung sampai masa-masa yang akan datang. Karena Mas Abdul sudah menyelesaikan program pendidikan magang juara, sekarang Mas Abdul yang kedua sudah praktek menjadi seorang pengusaha. Mungkin setahun lagi atau 2 tahun lagi kita akan datang lagi ke Cikoneng Juara Farm yang ada di Ciamis, Tasikmalaya. Ketemu dengan Mas Abdul, apakah dia sudah menjadi pengusaha yang sukses sesuai dengan impian dia atau tidak. Ngomong-ngomong Sobat Juara, kalau ingin kontak Mas Abdul, nomor teleponnya berapa Mas? Oke, bagi teman-teman yang ingin mengontak saya ataupun mengikuti magang juara, bisa catat nomor saya di 081 383 1488. Gitu. Jangan lupa, yang ingin belajar boleh datang juga kan? Tentu saja boleh Pak, karena kita terbuka untuk edukasi dan juga untuk pendidikan. Seperti itu. Boleh datang, boleh kontak, dan tentunya disambut dengan senang hati. Sobat Juara sekalian, tidak terasa waktu sudah hampir memisahkan kita, karena saya harus melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta. Siap. Mas Abdul, Siap. Terima kasih banyak Siap, Pak. atas Makasih, waktunya Pak. dan Sama-sama, Pak. selamat. Semoga Anda menjadi pengusaha Siap. sukses di peternakan domba Cikoneng Juara Farm. Salam juara! Juara, juara, juara luar biasa!